Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada materi ini akan membahas tentang keseimbangan ekosistem. Kalian perhatikan, gambaran ini adalah contoh dari ekosistem, dimana bisa kalian lihat ada di air dengan udara. Jadi ini menggambarkan contoh ekosistem air dan udara. Ada lagi contoh, ini adalah ekosistem. Ya, ekosistem yang dimaksud adalah keseimbangan ekosistem. Ini juga keseimbangan ekosistem. Jadi apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah ekosistem yang memiliki komponen biotik dan abiotik dalam keadaan seimbang, baik jumlah komponen penyusunnya maupun peranannya di dalam ekosistem. Maksudnya adalah peranan komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, maksudnya apa? Ekosistem yang seimbang itu memiliki komponen biotik dan abiotik dalam jumlah maupun peranannya itu dalam keadaan seimbang. Maksudnya adalah itu tergambar ya dalam bentuk yang namanya piramida makanan. Jadi piramida makanan itu menggambarkan suatu ekosistem yang seimbang. Maksudnya apa itu? Piramida makanan atau suatu piramida ini menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa atau senyawa organik dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Jadi komposisi biomasanya itu yang terbesar itu terdapat pada produsen yang menepati dasar piramida. Demikian pula jumlah energinya itu terbesar terdapat pada dasar piramida. Bisa kalian perhatikan gambarnya ini. Jadi dasar piramida makanan ini ya, ini menggambarkan jumlah energi yang terbesar. Semakin ke puncak, kandungan energinya semakin sedikit. Apa ini maksudnya? Bentuk piramida makanan ini menggambarkan komposisi rantai makanan yang semakin ke atas, masanya itu akan semakin kecil. Jadi ini misalkan dihubungkan dengan rantai makanan ya, ini tumbuhan dimakan oleh herbivore. Tumbuhan di sini di dalam piramida makanan menduduki tropik 1 atau tingkat 1. Kemudian dimakan oleh herbivore. Herbivore di piramida makanan menduduki tropik 2 atau tingkat kedua, tapi sebagai peranannya sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tropik ketiga tropik ketiga diduduki oleh konsumen tingkat 2, konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Diteruskan tropik keempat. Tropik keempat diduduki oleh konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat 3 adalah yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen puncak diduduki oleh tingkat ke berapa berarti? Tingkat ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini tingkat ketiga, tropik ketiga diduduki oleh konsumen tingkat keempat. Di mana kalau digambarkan rantai makanan berarti produsen dimakan oleh herbivore. Herbivore misalkan ambil suatu contoh belalang. Sebagai herbivore dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu burung. Kemudian burung dimakan oleh konsumen tingkat 3 yang menduduki tropik keempat ya, itu misalkan ular. Nah, ular ini nanti akan dimakan oleh elang. Elang ini menduduki tropik kelima dan berperan sebagai konsumen tingkat keempat. Nah, kalau dilihat dari bentuk piramida makanan, bahwa produsen di sinilah menduduki jumlah yang paling besar. Menempati tempat yang luas berarti jumlahnya harus lebih banyak ya. Jadi di sini kandungan energinya lebih
tinggi anak-anak. Nah, kandungan energi yang lebih tinggi ini kalau dimakan oleh konsumen tingkat 1 ya, konsumen tingkat 1 yaitu belalang misalnya ya, itu energi yang pindah dari produsen ke tingkat 1 itu sudah berkurang 10%, terus sampai ke atas berkurang 10%. Itu yang dimaksud dengan piramida makanan. Jadi piramida makanan di sini menggambarkan sebagai ekosistem seimbang, bahwa jumlah komponen-komponennya dari dasar sampai ke puncak itu semakin mengecil, itu dari jumlah makhluk hidupnya. Itu dikatakan ekosistem yang seimbang. Saya jelaskan lagi, dalam ekosistem yang seimbang, jumlah populasinya makhluk hidup dalam suatu tingkatan itu harus melebihi jumlah populasi makhluk hidup pada tingkatan selanjutnya. Misalnya produsen harus berjumlah lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Itu yang namanya ekosistem seimbang. Saya jelaskan, pada tingkat 1 mengapa produsen harus jumlah lebih banyak. Mengapa? Karena tumbuhan hijau ini sebagai produsen ya, bisa mengolah makanan sendiri dengan bantuan matahari yang dilakukan melalui proses fotosintesis. Nah, bahannya itu selain cahaya matahari adalah energinya sebagai dari energinya dari matahari ya. Bahannya yang lain, komponen fotosintesis yang lain adalah CO2 dari udara, di mana CO2 ini bantuan dari makhluk hidup lain, dan juga air. Kemudian tingkat yang kedua diduduki oleh konsumen tingkat 1. Ini disebut konsumen primer. Nah, saya jelaskan di sini, produsen pada tingkat 1 ini kan akan dimakan oleh hewan yang berada pada trofik kedua ya, tingkat yang kedua yang berupa herbivore. Ambil suatu contoh, sapi, kambing, kelinci. Ini konsumen tingkat 1, ini akan memangkas produsen. Tapi mengapa kok produsen masih eksis? Karena apa? Konsumen tingkat 2 ini nanti akan memakan konsumen tingkat 1, sehingga produsen tetap eksis, sehingga ekosistem seimbang akan tetap terjaga. Yang berikutnya, tingkat ketiga ini diduduki oleh konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder. Perhatikan, jika pada tingkatan sebelumnya diisi oleh herbivore atau hewan pemakan tumbuhan, maka pada tingkat ini ditempati oleh karnivor. Apa itu karnivor? Adalah hewan pemakan hewan, konsumen pemakan konsumen. Contoh di sini adalah serigala, ular, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1 ini akan membantu pertumbuhan produsen. Mengapa? Karena dengan memakan konsumen tingkat 1, produsen tetap eksis, sehingga ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya, tingkat keempat, yaitu konsumen tingkat 3, berada pada tingkatan paling tinggi. Hewan yang ada pada tingkat keempat ya, pada piramida makanan ini merupakan karnivor yang memakan karnivor di trofik 3 dan sesama anggota trofik 4 juga. Contoh hewan yang berada pada puncak ini adalah elang, rubah, serigala. Itu. Nah, apakah konsumen di bawahnya trofik 4 yaitu 3 bisa akan habis sehingga konsumen puncak akan terancam? Bisa saja ya. Maka dari itu konsumen yang paling atas, misalnya ya serigala, elang, rubah, ini harus dijaga kelestariannya ya. Kelestariannya, keseimbangannya harus dijaga. Dengan apa? Tentunya menjaga trofik-trofik yang ada di bawahnya. Trofik yang di bawahnya harus dijaga. Antara lain
dengan yang paling dasar adalah menjaga terutama adalah adanya penebang. Misalnya kalau produsen jangan melakukan penebangan liar ya, kemudian jangan memutus rantai makanan khususnya pada tingkat kedua, karena apa? Akan membahayakan tingkat yang ketiga. Kalau kondisi piramida makanan ini terjaga ya, kualitasnya akan terjaga di dalam ekosistem, maka ekosistem seimbang akan terjaga juga. Itu maksudnya tentang ekosistem seimbang. Jadi bisa diambil suatu kesimpulan bahwa ekosistem seimbang adalah di mana lingkungan yang di dalamnya itu terdapat pola-pola interaksi meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biokimia, dan produktivitas. Ini berjalan seimbang. Kemudian melalui pola-pola interaksi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan organisme yang berlangsung itu secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya. Dan dengan demikian keanekaragaman hayati tetap terjaga. Kalau keanekaragaman hayati tetap terjaga, keseimbangan ekosistem juga terjaga. Yang berikutnya, ciri ekosistem seimbang adalah lingkungan yang homeostatis, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan yang diganggu oleh manusia. Yang berikutnya, ekosistem seimbang adalah lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme. Karena di dalam lingkungan itu terdapat sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kemudian yang terakhir adalah terbentuknya lingkungan yang klimak, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon, terbentuknya hutan. Nah, maka dari itu supaya ekosistem seimbang tetap terjaga, maka jagalah penghijauan yang ada di alam ini. Oke, itu tentang ekosistem seimbang. Terima kasih, sampai jumpa pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.